Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemahaman dan penerapan sistem merit di Indonesia dan di Kabupaten Tabalong. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lintang Ariningrum, peserta CPNS Golongan 2 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, Angkatan 1, Kelompok 1. Jabatan saya adalah seorang auditor terampil di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. Sistem merit dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja pegawai yang masih rendah. Kedua, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Ketiga, praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Dan yang keempat, struktur kepegawaian, kuantitas, kualitas, dan distribusi yang tidak ideal. Sistem merit, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Adapun landasan hukum yang mengatur sistem merit diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Dan yang terakhir, Peraturan Ketua KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tujuan dari sistem merit, yang pertama, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. Kedua, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Ketiga, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. Keempat, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. Kelima, melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk tujuan organisasi. Dan yang keenam, memberikan perlindungan kepada pegawai. Selanjutnya adalah manfaat sistem merit. Yang pertama, bagi organisasi untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kalau manfaat sistem merit bagi ASN, yang pertama menjamin keadilan dan keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya adalah kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. KASN ini mempunyai kewenangan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Yang kedua, diawasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya, penerapan sistem merit di Indonesia. Penerapan sistem merit di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap manajemen ASN, mulai dari seleksi CPNS hingga pengisian jabatan pimpinan tinggi. Ujian seleksi CPNS telah menggunakan sistem komputer atau Computer Assisted Test atau CAT sejak tahun 2013. Sistem CAT ini menjamin kejujuran dan objektivitas sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu, keunggulan dari sistem CAT adalah cepat, akuntabel, dan transparan sehingga persaingan seleksi CPNS lebih kompetitif, adil, objektif, dan terbebas dari praktik KKN. Penerapan sistem merit di Kabupaten Tabalong. Sistem merit sudah terlaksana di Kabupaten Tabalong dan berjalan dengan baik, seperti pelatihan atau diklat, promosi dan mutasi, pengembangan karir pegawai,
penghargaan, dan netralitas ASN dari unsur politik. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, kemudian penerimaan dan perekrutan CPNS yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan sistem CAT, dan pelaksanaan asesmen bagi pegawai sebagai sarana pengembangan karir. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.